itu bicara tentang Ibrahim. Dan Ibrahim itu adalah orang yang berjuang, berkiprah, berdakwah pada masa sebelum kalian. Maksudnya kita tidak perlu membicarakan perjuangan orang-orang dahulu, cukup kita ambil bahwa mereka itu semua punya peran. Nah, cara Parkain punya rekam apa Bu? Punya rekam jejak. Setiap orang punya rekam jejak. Biarlah mereka punya peran masing-masing, kita tinggal yang di belakang tinggal meneruskan dan mendoakan jika ada kekurangan atau ada salah dan dosanya. Wallahu ya'lamu wa antum ta'lamun. Allah mengetahui semua yang kalian debatkan, kalian diskusikan, kalian perselisihkan. Allah tahu, Allah Maha tahu, tapi kalian tidak ngerti bahwa kadang-kadang tidak sadar bahwa Allah itu mengetahui segala aspek kehidupan kita, gerak-gerik kita, hati kita, pikiran kita, perbuatan kita, walaupun tidak ada orang yang tahu. Nolah, ana wong apa orang yang berbuat salah kan gitu, nolah. Makan masuk hotel saja nolah, gek ono Pak arba'in umpama saja. Itu manusia kalau berbuat salah itu selalu nolah, sudah menganggap dirinya bukan apa Bu? Bukan apa Pak? Sudah menganggap dirinya bukan orang. Ono wong apa orang, pada dirinya wong. Inilah kadang orang yang berbuat dosa itu selalu menganggap dirinya bukan orang. Hati-hati. Maka inilah manfaatnya kita melakukan aktivitas dengan dasar ilmu agar kita menjadi apa maksudnya Pak? Tentram dan ayem. Kalau apa yang kita perbuat itu sesuai dengan pakem, nanti kita jelaskan pada masanya. Maka Ibrahim Yahudiyah wa Nasraniyah, perlu diketahui bahwa Nabi Ibrahim itu bukan pengikut Yahudi dan bukan pengikut Nasrani. Sebab orang Yahudi menganggap bahwa Nabi Ibrahim itu adalah penyebar pengikut Yahudi, begitu juga orang Nasrani. Walakin kana hanifan muslimah, tetapi Ibrahim adalah orang yang lurus penggali pikirannya hanya tertuju pada mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petunjuk itulah yang dilaksanakan, tidak mencari yang lain. Kadang-kadang kita akan mencari yang lain, katakanlah diberi variasi ibadah di kultur Nabi masih kurang puas, ditambahi apa variasi atau aksesori. Itu manusia punya karakter itu diingatkan agar kita kembali ke pakemnya. Wa maka dan Ibrahim itu bukan termasuk orang yang menyekutukan Tuhan. Semua nabi diutus untuk menanamkan kata di dalam hati, kata apa? La ilaha illallah. Apa artinya? Tiada Tuhan selain Allah. Dengan kata yang lain, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang menyelamatkan kita nanti untuk menuju kehidupan yang abadi. Sehingga Nabi mengatakan,
mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya bisa mengucapkan, mampu mengucapkan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Enteng nama abad, enteng atau itu marilah beragama itu ringan-ringan saja, jangan memperberat diri. Boleh dicari waktu yang luang, yaitu hari Ahad, karena rata-rata kita kalau Ahad itu menjadi pengangguran. Maka dari itu marilah kita bersama-sama memanfaatkan, mengisi waktu yang slow itu untuk meningkatkan ilmu dan amal kita, atau amal dan ilmu kita dengan cara PAP. Apa PAP itu? PAP apa? Pengajian Ahad. Udah lali. Kalau mau saya lagi PAP. Jadi ini pengajian cilik-cilik. Tak perlu gawe seragam kaos diberi original Pak Arba'in, diberi karena acaranya pengawasan nganggu kaos kabeh PAP. Apa bau? Pengajian Ahad pagi ini baru episode pertama. Episode kedua mengikuti judul yang diberikan oleh Pak Arba'in, yaitu judulnya apa Pak? Hati tentrem dan ayem bila beramal sesuai dengan pakem. Sekarang pertanyaan, pakem ya apa toh? Apa? Pakem. Pakem dasarnya mesti negatif. Pakem ya negara wong edan. Ngertos pakem. Dekat nih jalan apa Pak? Jalan apa pakem? Kaliurang, Jakal. Itu tempatnya orang-orang yang pikirannya agak suak itu apa? Agak bisa diperbaiki supaya menjadi normal kembali. Baiklah, kita mengejak pada kesimpulan, yaitu hati tentrem dan ayam. Kalau pakai bahasa Indonesia ayam, bahasa Indonesia apa? Ini gawe ayam kalau kita wis lain lagi. Jadi maka kita buat ayam jika beramal sesuai dengan pakem. Kemudian pakem itu apa? Catatan penting di dalam melakukan kegiatan kemudian pakem. Pak Dalang ketika melakukan wayang mesti nganggo pakem. Hal yang di luar pakem itu namanya apa Bu? Apabila lakon perbuatan tidak ada pakemnya jadi apa? Pak? Apa? Goro, gitu kan? Gareng Petruk metu kan disebut goro karena tidak ada pakemnya, rano petunjuknya, rano catatan untuk membuat lakon itu menjadi baik. Nah, kita akan menjadi ayem dan tentrem kalau apa yang kita perbuat itu sesuai dengan pakem. Apa pakem itu? Monggo diucai. Pakem itu singkatan dari petunjuk Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkatan dewi orang pakem padalan, tapi pakem itu apa mau? Pene petunjuk aneh Allah kane kepada amin Nabi Muhammad. Nah, dikembangkan pada kita kepada
memang Quran itu dikatakan hudalin nah petunjuk bagi umat manusia. Jadi wes itu kesimpulannya terus rampung bahwa kalau kita ingin hidupnya tentrem, ayam beramallah, berbuatlah, lakukan agama sesuai dengan pakem petunjuk Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan ngarang, sesuai dengan pesan Nabi sebelum meninggal. Dulu pesan pada para sahabat bahwa taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan sedih, tidak akan susah, tidak akan tersesat. Orang paling sedih kalau kesasar. Nanti kesasar dulu. Tangkontan dalam Pak Leman, mati tekan pasar dan Pak Leman putih. Oh berikut asin, nikah tekat sekawan. Tak sampai siji Pak. Jadi orang terlalu tapi tingkat sekawan. Oh dikuasa. Karena tidak tahu alamatnya. Kalau kita mengerjakan, nah terus lagi nanti nombor map, gitu. Jadi untuk mencari alamat itu sekarang sangat mudah dengan cara share log. Jadi orang sedih sekarang. Begitu juga agama itu kerjakan dengan happy, dengan senang. Karena Allah mengatakan ya ayyatuhan nafsul, terus irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah iki jenenge ngaji sing nyantai-nyantai rata-rata wis do ngerti. Wahai jiwa yang tentram, mutmainah itu tentram, tumanina itu tentram. Bagaimana supaya jiwa kita tentram? Ditunjukkan oleh Allah. Irji'i, kembalilah kalian ila rabbiki, kepada Tuhanmu, jalan Tuhanmu. Jalan Tuhan apa? Jalan Tuhan apa? Agama Islam, siratal mustaqim, wa ada sirati mustaqimah fattabi'u, inilah jalanku, jalan Allah yang lurus, ikutilah. Ini kemumpung elek ya. Dengan elek saya kan mumpung ingat kita hari ini masih kondisinya bergabung atas wafatnya putra mantu Bu Sakir dan Pak Sakir. Kemarin namanya Bapak Dr. Haji Abdul Rofi. Beliau meninggal dunia karena gerah. Ini pun kita disuruh memetik pelajaran kafa bil mauti wa'adun. Kematian itu menjadi nasihat, juru nasihat, dan kematian itu pasti. Maka marilah kita merenung sejenak, berdoa untuk beliau, semoga segala dosa telah diampuni, amal baiknya diterima, dan masuk di dalam tempat yang diidam-idamkan, yaitu namanya surga. Amin ya rabbal alamin. Berdoa sebentar Pak ya, Bu ya. Mau kan? Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa naqqihi minal khotoya kama yunqas thawbul abyad min ad-danas wa amsilhu bil ma'i wa sadraturat wa afiru daran haram min darihi wa alana kharmalihi wa jadana khairan min ajadihi wa adkhilul jannata ma'abrar wa a'idhum min adzabil nar. Allahumma ya Allah
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Terima kasih, semoga diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kembali kepada pakem petunjuk Allah. Kalau kita beribadah, melakukan amal apa saja sesuai dengan petunjuk, itu paling nyaman, hatinya tenang. Pergi kemana saja kalau kita mengikuti petunjuk, pasti merasa nyaman. Untuk itu, marilah kita berusaha mengikuti petunjuk. Sekarang pertanyaannya, apa yang bagus itu beramal dulu baru berilmu atau berilmu dulu baru beramal? Apa? Berilmu dulu baru beramal. Apa sebabnya? Kalau beramal dulu baru berilmu, itu biasanya ngeyel, wes kadung, wes kaset, terus muncullah namanya salah kaprah. Kira-kira wes kadung. Kami pernah itu mendapatkan ada salah seorang mahasiswa dan mahasiswi, karena dulu anak kembar yang berbeda namanya apa Pak? Damit, lanang karo wedok. Karena kembar waktu aneh kewalangan diberikan pada orang, diadopsi orang lain di tempat yang jauh, ya saudaranya. Lalu setelah besar mereka kuliah itu karena ada hubungan darah itu merasa mengagumi dan sangat mencintai mereka. Akhirnya terjadilah percintaan. Dan percintaan langsung kemudian karena orang tuanya khawatir terjadi apa-apa, dinikahkan. Ketika dinikahkan kaget, orang tuanya jangan kaget. Tapi ternyata anak itu ngeyel karena wis kadung cinta. Jadi bahasa wis kadung seneng. Padahal itu saudara sendiri. Gara-gara jauh. Nah itu sekali lagi kita perlu memahami bahwa apapun yang terjadi kalau berdasarkan ilmu. Nah contohnya ilmu apa? Ilmu apa coba? Yang terkenal ini ilmu apa? Pak. Ilmu apa Pak? Ilmu nasab. Nasab apa? Hubungan darah. Yang terkenal sekarang baru tren-trennya lagi berkembang namanya ilmu nasab. Kalau diketahui itu memang ada hubungan darah, menurut agama tidak boleh, ya kita berhenti. Inilah yang dikatakan Allah dalam surat Al-Hasr, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu. Apapun yang berikan Allah kepada kalian terimalah, dan apa yang dilarang jauhilah. Ini prinsip dalam beragama. Sekali lagi kembali kepada pakem. Apakah yang kita kerjakan sudah sesuai dengan pakem petunjuk Allah? Mari kita ucai, tapi jangan sampai sering nih. Nanti ucai aja sering. Kalau kita nyata ngaji itu koreksi terhadap berapa yang kita kerjakan wis cocok apa ora karo pakeme. Contoh sederhana, salam. Nabi mengatakan as-salam qabla kalam. Salam itu selalu dengan ngomong. As-salam qabla soal. Siapa yang salam setelah ngomong itu tidak, konsekuensinya tidak wajib dijawab. Tapi nak salam assalamualaikum, kita wajib menjawab. Itu konsekuensi dari yang tidak sesuai dengan petunjuk. Paham tak? Ini dengan anak salam, ojo didisei nganggo bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada petunjuknya. Pakemnya assalamu qabla kalam. Salam itu sebelum bicara. Karena mau bicara kok
bicara saya lagi, Pak Baik, Assalamualaikum. Nah itu tidak perlu dijawab, tapi dijawab ya boleh, bukan dilarang. Ini konsekuensi dari ilmu, pakem. Paham Bu? Tidak ketemu teman saudaranya, tidak perlu Bu, tidak perlu, Assalamualaikum. Bukan itu, tapi langsung Assalamualaikum. Bu, tidak putih, waktu ditambahin. Orang apa-apa seperti kita itu setiap ketemu orang lain memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh. Contoh lagi, sudah satu ya, pakemen salam itu sebelum ngomong. Tidak boleh sederek-sederek, ibu-ibu, bapak-bapak, Assalamualaikum, itu tidak sesuai dengan pakem. Ada lagi yang menganggap bahwa itu berubah, bahwa setiap perbuatan baik Nabi memberi pakem, petunjuk. Kullu amrin bi balin la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim bahwa atok. Setiap perbuatan baik, perbuatan penting yang tidak dimulai dengan bacaan basmalah itu tidak ada berkahnya, tidak ada nilainya. Nak coro produsen hilang butute, maksudnya tidak menjadi waku. Maka dari itu bismillah itu adalah permulaan dari ketika kita memulai perbuatan yang baik apa saja. Bahkan yang saya mau bikin pelajarannya jangan nom. Karena kita harus tua mau ngeleke arep kumpul bojone kon maca bismillah ya enggak Bu? Bismillah Allahumma, masih ingat ya Pak Leman? Masih ingat? Pak Arba'in masih ingat Pak? Nak kumpul bojo dungane ngumpuli bojo nak arep garap sawah. Masih ingat ya doanya? Saya sing tua-tua ini kan wis lali. Nampak Fadli walaupun tua masih ingat. Bismillah, Allahumma jalina syaitan wa janibi syaitan ma roja tanah. Nabi mengatakan, nak ana wong kumpul bojone ndonga kuwi nak dadi anak dijauhi dari setan. Lo aja lali. Terus sing muda-muda nah kumpul suami istri tetap berdoa, apa Pak? Wong tua kudu mulang sing enom. Nah sing enom berarti eleke kadang-kadang lupa gusuk karena apa? Nafsu kadang nafsu merupakan anggaran atau tuntunan yang telah dituntutkan. Perlu diwaca bareng-bareng baca dulu. Tentu mau sampal baca bareng-bareng itu sampai seperti itu. Ini bukti bahwa segala sesuatu itu disertai dengan petunjuk sehingga mendapat pahala. Kalau pada waktu kumpul suami istri berdoa seperti itu, nah wis jadi ditandai dengan apa Bu? Bukti nak sudah jadi ditandai dengan apa? Niki petunjuk niki, jadi orang wong sarung ditandai dengan apa Bu? Menopause, bukan menopause tapi berhenti dari menstruasi itu bukti jadi karena tadi berdoa. Tapi masyarakat kan punya tradisi yang sebetulnya tidak perlu karena sudah bangga sudah jadi, maka biasanya kita tuh senang mengadakan upacara, ritual. Ini nama koreksi. Hasibu anfusakum, koreksilah dirimu sebelum dikoreksi. Namanya apa Bu? Biasanya yang masyarakat kita nak wis watan sasi dianake apa? Ngapati. Ada pakemnya enggak?
Ada Pak Kemeda, monggo Pak Edi, Pak Kemera, ngapati Pak, Pak Kemera, Pak Selamat. Tapi masyarakat kan masih ngeyel karena tidak percaya pada pakem. Maka sekali lagi marilah kita kembali ke pakem. Karena tidak ada betul. Kalau ada betul silakan. Orang ayat-ayat itu karena tidak memakai pakem. Lah sekarang ini para ibu, para bapak, pengajian sekarang itu di mana-mana kami ikuti lewat YouTube. Tidak sudah keluar dari pakem. Orang tahu ngomong masalah agama, masalah tuntunannya apa, Qur'ane apa, hadisnya apa, diomongke masalah nasab terus nak wis ngono ngelek-ngelek. Tahu ngelek-ngelek itu? Apa Pak ngelek-ngelek itu? Ngelek-ngelek itu biasanya di bawah ketiak, namanya ngelek-ngelek. Apa? Jadi istilah itu selalu menjelekkan yang lain. Nah, itu berarti kan sudah lupa pada Al-Qur'annya. Al-Qur'annya surat Al-Hujurat ayat berapa? 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang-orang yang beriman, tidak boleh sekelompok atau komunitas, suatu komunitas merendahkan, menjelekkan, menghina kepada kelompok yang lain. Sekarang sudah gencar-gencarnya orang itu saling menjelekkan. Namun bilang yang ngaji akad pagi atau nanti ada unsur menjelekkan kelompok yang lain. Apapun mereka saudara, karena sebelumnya sudah diberi rambu-rambu lewat. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Semua orang yang beriman, semua orang beriman, atau orang sholat berarti beriman. Nitanya orang beriman itu siapa? Cara harga titenano wong sing beriman tuh amatano, tilikano, awasano, abseno ketika sedang subuh. Wong sing betul-betul gelem ning masjid jamaah subuh itu bukti bahwa ia beriman. Nah, golongan Islam gampang. Titenano ana wong salat Id. Nang lapangan jeneng kebuan. Lanang wedok rodo dasi wakat habis hasil-hasil itu bukti bahwa mereka beragama Islam. Apakah sudah mukmin? Mari kita koreksi diri kita bahwa ciri khas orang beriman itu pas waktu subuh tidak abot selimutnya, tapi lebih berat untuk jamaah subuh di masjid. Selama masjid belum bisa penuh seperti Jumatan, berarti ini perlu ada tanda tanya. Marilah memang kita koreksi. Pak Kemenjen, ternyata di dalam surat Al-Hujurat ayat 14 disebutkan, atau surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa. Nah, di dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Wong sing ngaku beriman yaitu orang yang betul-betul percaya kepada Allah dan utusannya, kemudian tidak ada keraguan sedikit pun. Nah, surat Anfal yang apabila disebut nama Allah hatinya bergetar. Sudahkah bapak-bapak ketika ada adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, hati kita bergetar? Sudah belum? Kalau belum berarti kita baru Islam, belum beriman. Itu didahului dari
Qolatil a'rabu wong-wong desa, wong kampung, jenenge wong desa napa wong kampung? Pak. Dengan wong desa wong kampung. Qolatil a'rabu mana wong desa wong kampung. Wong desa kudu lapor pada lapor beriman. Maka Nabi diterima Allah suruh jawab kul lam tu'minu, katakanlah kamu belum beriman. Kurang apa nanya? Kamu belum beriman. Walakin qulu, tapi katakanlah aslamna, kami sudah Islam. Nah, ternyata Islam dengan iman itu berbeda. Nilainya lebih apa? Lebih tinggi, lebih bagus beriman. Maka dikatakan mukmin. Tapi lagi pula selama wa'in, kalau kalian baik tuti'u wa rasulahu, kalau kalian betul-betul taat kepada Allah dan Rasulnya, kalian tidak dikurangi sedikit pun amal kalian. Inilah petunjuk Allah atau pakem kepada kita agar kita beramal sesuai dengan pakem itu biasanya menggambar. Kita lanjutkan ini namanya koreksi kita. Orang beriman itu ono suara adzan hatinya bergetar. Idza dzukira waslat qulubu wa idza tuliyat ayat apabila dibacakan ayat-ayat Allah, ditunjukkan ayat-ayat Allah, ayat tanda besar itu ada yang bersifat kauniyah, ada yang bersifat kauniyah, ada guntur, kilat apa guntur, ada apa Pak? Guntur apa? Gede, mereka terselingat. Itulah tunjukkan kekuasaan Allah. Kenapa kami belum sadar-sadar untuk menjalankan agama dengan sebaik-baiknya? Paling aman, paling tentram itu kalau menjalankan agama sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan pakem. Ada tadi, irji'i, kembalilah kalian ila Rabbi, kepada Tuhan kalian, maka memberi pelajaran, memberi petunjuk agar umat manusia hambanya itu betul-betul menempati tempat yang sudah dipersiapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang rodiyatan mardiyah. Rodiyah itu apa artinya? Apa Bu? Rodiyatan dengan sukacita, kembali kepada Allah, kembali kepada agama Allah dengan penuh rasa gembira. Beragamalah dan gembira. Dengan datang ke masjid jangan takut masukkan kotak, orang masuk kotak ya apa-apa. Gembiralah, alhamdulillah. Sakiku anak duitnya tak ke kotak, alhamdulillah. Kemana saja kita beragama selalu happy, rodiyatan mardiyah. Mardiyah artinya disukai, disenangi. Siapa yang senang? Siapa yang senang Bu? Nah, dengan jalan agama dengan senang, jangan dia disenangi. Yang senangi siapa? Berarti itu ada satu dino diwaca radhiyallahu anhu. Allah itu senang kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, Allah menjadikan surga itu disediakan untuk orang yang menjalankan dua tok, hatinya iman, di luar perbuatannya baik, beramal soleh. Tidak sulit untuk bisa masuk surga, tidak sulit. Uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan untuk orang-orang yang takwa. Sedangkan neraka uiddat lil kafirin, orang kafir disediakan neraka. Maka jangan coba-coba menolak petunjuk Allah ini mengatakan wong sing beragama masuk surga.
punya porsi masing-masing. Dasarnya opo, lagi jenenge dakwah tanpa pakem. Pondok nang duwe agama masuk surga. Dasarnya apa monggo nek iso nunjuke dasare silakan. Tapi nek ra iso jenenge ngomong nak cara Pak Arba'in di kula dikandani niku jenenge omong dua orang nganggo pakem. Marilah kita biasakan bicara pakai pakem biar dalam beragama kita akan melalui jalan yang terbaik. Maka model-model yang tak pakem harus mengikuti pakem dengan itu KMS. Maka mendapat KMS. Maka ini perlu diberi kartu tanda bukti siapa anggota PAP pengajian akad pagi agar besok mendapat KMS, kartu menuju surga. Jangan sampai keliru KMN, kartu menuju nauzubillah min dzalik. Ini penting dalam beragama itu harus betul-betul yang kita kerjakan sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan ada ayat yang simpel sering dibaca oleh khatib, mayyuti'illaha wa rasulahu, terus saya berikut faqad faza fauzan azima al-ahzab. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, itulah orang yang mendapatkan keuntungan yang sangat besar, luar biasa, yaitu surga. Cukup taat pada Allah dan Rasulnya. Dengan taat pada Rasulnya kita tidak perlu minta ampun, diampuni. Surat Ali Imran ayat 31. Dan ini sering dibaca oleh orang-orang di kampung saya dulu, termasuk mbah saya. Sering jadi wong dora teko-teko terus diulangke qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ingat ya, apa tadi? Surat Ali Imran ayat 31. Katakan Muhammad, in kuntum, jika kalian benar-benar tuhibbuna Allaha, mencintai Allah. Dengan cinta Allah betul. Cinta Allah betul. Cinta Allah buktikan, karena kita sadar kita hidup di muka bumi ini atas kehendak dan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa dikehendaki Allah kita tidak ada apa-apanya, tidak akan hidup di bumi. Dan Allah pengasih sayang, begitu dihidupkan kita disediakan berbagai macam fasilitas hidup. Apa saja yang kita butuhkan ada. Oksigen sudah turah-turah. Jangan butuh oksigen betul. Ya, kami merasakan itu ketika di rumah sakit, ternyata oksigen harganya mahal di total karo rumah sakit. Padahal terima awal itu sampai tidak menghirup oksigen, tidak tahu totalan. Ya kalau di total piro, jangan ada di dahului sehari semalam 5 kali wes ngos-ngosan apa? Menggeh bulan-balik adzan malah sing adzan. Jangan pernah ada orang yang mengatakan orang yang ujian di masjid itu dikatakan gila karena ujiannya nganggo dangdut. Buat doa toko-toko bar sholat terus nyetel dangdut lawan sing andane sing sholat jane ramo sing teko
disetelke dangdut. Wong do teko kabeh, arte-arte kok kampung teko kabeh. Cah dia nang masjid dangdutan. Lah sing cah edan yo pinter. Sing edan kula napa jenengan? Ya kowe wong nang masjid dangdutan. Sing edan niku jenengan. Wong kula adani dengan ora teko. Tapi kalau nyata dangdut kok malah teko. Iki jenenge ajaran-ajaran ikhlas jenenge debat kusir ya tadi kuburan menangi dhewe. Akhirnya berkata, oh bener ya tak kira wong edan. Mula saiki ditampilke wong edan-edan itu kadang edan sama apa. Dan ini kembali lagi, marilah kita dengan sukacita, dengan hati yang tenteram, akhirnya asal menjalankan agama sesuai pakem, insya Allah kita menjadi marem. Marem itu senang, rodiyatan mardiyah. Carane fatkulini berarti masuklah dalam kelompok hamba-hambaku kabeh. Panggane di masjid-masjid kabeh. Tetap saya dengan mata kepala. Ketika ada ke masjid, ada saudara saya, teman saya, tak tahu ditemu di tahlilan. Coba bayangkan, arep tahlilan tinggal ke jamaah. Antar baca katanya, ada enggak? Berarti hanya karena mau tahlilan baca ya, baca situ. Jadi tak putih pada masjid ada. Berarti dia akan meninggalkan jamaah, tidak pakai pakem ini. Mau Arab nyewu, bosan bisa bosan. Nanti boleh pakemnya orang. Kegiatan nyewu dalam kitab pakem itu ada enggak? Ada enggak? Ini koreksi namanya, mengoreksi diri sendiri. Apa yang kita amalkan ya? Tadi masalah ngapati wis ora usah. Wong nalika kumpul wis diwarai donga. Nak wis donga apa ya wis dongane pada awal itu wis dadi alhamdulillah. Terus pitung sasi biasanya mendekati lahir. Terus gawe odo-odo kuatir nak ora diselamatke terus. Kita tuh sering curiga kalau Gusti Allah. Contohnya curigane piye? Wong wis disolati dijaluke ngapura seperti bacaan kita tadi. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Wis dijaluke ngapura ketika sholat, isih kurang puas. Menganggap sholat dungane imame itu belum sempurna. Mangke dalu selama 7 hari diaturi tempat dungake. Nah, terus nalika nyolati iki dungake ora? Pakeme kok nyolati, tapi faktanya di masyarakat pripun? Ini ki koreksi termasuk kula. Mboten jenengan kula nggih nate lakoni ngoten niku. Tapi sadar ternyata pakeme orang di dalam pakem rana petunjuk Allah tidak ada. Jadi lawung dino, matang dino, metung dino, terus matang puluh, terus nyatus, terus mendak pisan sih, mendak pindu, mendak sewu. Nak wis sewu ngajurke manuk kula. Semuanya muring-muring, manuk kok dicurke piye? Muring-muring. Sing ngajurke sing wedok apa sing lanang? Ibu, ada enggak tradisi itu? Melepaskan burung karena sudah kita lepas hubungannya dengan sebelah. Padahal Al-Quran surat Al-Hasr ayat 10 mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Mesti apa orang-orang yang datang kemudian, orang-orang yang ditinggal mati selalu berdoa, ya Allah ampunilah kami, dosa kami
dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman. Ini pun petunjuk bagi kita bahwa kita hanya boleh memintakan ampun kepada orang yang seiman. Walaupun saudara sendiri, Nabi Muhammad di paman namanya Abu Lahab meninggal tidak didoakan. Disebutkan dalam surat At-Taubah. Maka nalin Nabi ayat 113. Maka nalin Nabi walladzi amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Tidak ada hak bagi Nabi dan orang beriman memintakan ampun kepada orang-orang yang berbeda agama, sekalipun kerabatnya. Tahu kerabat? Ada hubungan darah. Orang ini urusannya kepada awalnya pakamnya seperti itu. Bapak Dewi kadang-kadang aja mesake ya ora ditungake. Kadang-kadang dianggap ora didoakan. Inilah yang harus dipahami. Marilah kita beragama sesuai dengan pakem diriling apa? Pakem singkatan dari petunjuk Allah kepada umat manusia, khususnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali ke ayat surat Al-Imran 31. Kalau memang kalian berusaha Allah, ikutilah aku. Aku siapa? Aku siapa? Nabi Muhammad. Gampang toh, ngamal ke agama itu gampang. Nah, pulau senangan gampang, ngamal ke agama paling gampang karena namanya nampak tilas. Nampak tilas kertas. Pelakuan yang diikuti. Nah, cara saya ini jiplak. Tahu jiplak? Jiplak apa bu? Nurun apa nih? Turun apa adanya, rasa neko-neko lah. Itu paling aman. Sehingga tadi asa mengikuti itu Nabi sudah mengatakan, "Ulum mati ya rajana, semua umatku akan masuk surga." Ayat boten. Semua umatku dengan umat sinten? Umat sinten? Ojo punya umat Allah, itu orang Kristen. Umat Nabi Muhammad atau umat Islam. Cuma ini umat Allah itu salah kaprah, tapi dibenarkan dalam hal ini tidak boleh umat Islam mengatakan umat Allah. Umat ya umat Nabi Muhammad, umat Islam. Nah, pada awal namanya hamba. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam kelompok hamba-hambaku. Nah, kalau masuk hamba-hambaku, orang yang menghambakan diri karena tadi takwa kepada Allah, maka fadkhuli jannati, masuklah kepada surgaku. Karena masuk dalam hambaku. Siapa hambaku itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua nyembah kepadaku. Liya'buduni, kabeh manungsa makhluk khususnya manusia dan jin diciptakan untuk apa? Untuk apa? Menyembah, berbakti, ngabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angel apa gampang? Mudah atau sulit? Mudah apa sulit? Mudah. Maka bahasanya biasanya baik, mudah-mudahan. Ini baik ya. Tidak sering mudah-mudahan. Maksudnya dalam beragama itu supaya selalu mudah, jangan dipersulit. Yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki agar beragama itu mudah. Maka diakhiri dengan mudah-mudahan pengajian ini punya nilai dan kita lebih mantap dalam beragama, belajar mengamalkan agama dengan sesuai dengan pakem.
ingat-ingat pakem petunjuk Allah kepada manusia atau kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad diutus wa ma'arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami mengutus Muhammad itu untuk seluruh alam manusia. Itulah yang bisa disampaikan, tidak bisa tuntas karena pakem itu semeneng. Tidak mungkin dibaca semua, dibaca 2 ayat saja dengan wis pokok-pokok. Maka penting. Maka dari itu iso ojo nganti lali Quran ini jangan ditinggalkan. Kita berusaha untuk kita baca cukup bisa mengerti dan mengerti ini baru musimnya. Setiap malam Selasa bar maghrib itu ada kajian tafsir surat Yasin. Mungkin orang salah oleh nyebutke surat Yasin, langsung nanti dibu apa? Jika wong mati, setiap wong mati dibaca ketika masih hidup. Monggo nanti kerso Bapak Ibu rapopo ngaji orang bayar gratis. Di masjid ini setiap Senin malam Selasa surat Yasin dilatih membacanya dan benar karena baca Quran itu setiap satu huruf 10 kebaikan. Coba bayangkan dengan mulai sebuah ngaji ngitung huruf yang tak waca 2 ayat berapa huruf dibagi 10 terus dicatatkan yang jaga yang lawang bahwa saya sudah mendapat kebaikan sekian gara-gara ngaji Al-Quran. Semoga apa yang saya sampaikan tidak ada gading yang tak retak atau tiada rotan, akan pun berguna. Semoga yang saya sampaikan itu saya untuk mengembalikan agar kita betul-betul menjadi umat yang berkualitas. Ayyuhu aksanu amala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum aksanu amala. Kita berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, the best, tapi tidak boleh merasa paling. Nah ini kita berusaha untuk menjadi orang baik, tapi jangan merasa paling baik. Ini yang harus dipahami. Sering kita sok merasa orang baik, paling baik sehingga orang dianggap nah awak dewe itu sekali lagi ngaji itu intinya marilah kita saling membagi ilmu agar yang semula lupa bisa ingat, setelah ingat kita disuruh ingat pada Allah namanya apa? Ingat pada Allah namanya apa? Dikir. Ngaji itu termasuk dikir, maca Quran termasuk dikir. Inna nahnu nadzkuru bahwa kami menurunkan Quran sebagai dikir. Dikir yang paling tinggi yaitu maca Al-Quran. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga tidak ada yang bertanya. Monggo terima kasih, kita kembalikan pada Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau kuasa? Yang kuasa. Dikurangi mahal. Ada pertanyaan nggak yang tentang pakem? Juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Masud, jadi sekarang itu kan kita beragama ternyata godaannya semakin hari bukan semakin ringan. Oleh karena itu ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa sebenarnya godaan orang beragama itu adalah intinya digoda oleh setan. Akhirnya setan itu bisa menyesatkan, dan maksudnya tadi dikatakan Pak Masud bahwa kalau kita melakukan ibadah atau beragama tidak dengan pakem yang benar, berarti kita tersesat. Oleh karena itu bagaimana cara kita untuk menghindar dari kesesatan ini? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih bahwa kita selalu menjadi incaran sasaran godaan setan, dan Nabi pernah mengingatkan. Nah, ini caranya menghindari godaan setan. Itu Nabi beri resep. Ini saya masih ingat. Alaikum bi qaulil la ilaha illallah wa tahlil wa istighfar. Hendaklah kalian banyak membaca tahlil dan istighfar. Tahlil itu apa? La ilaha illallah. Namun membacanya harus proporsional. Aja diwaca sanggon-gon. Pada bisolat. Karena setan kerja, aku merusak, menghancurkan umat manusia itu dengan berbagai macam dosa. Kan dosa kan disebar bebas sekali. Dosa konser, dosa apa sekarang online. Online itu tidak hanya uang, wanita dan yang di online kan, betul? Tahu? Sekarang wanita di online kan, dan itu sampai jutaan satu kali. Online tuh sampai 30 juta, sing bejo maklare. Jadi ada orang maklar online. Hendaklah kalian istighfar dan mengucapkan la ilaha illallah. Karena itu setan paling takut dengan ucapan itu. Tapi masukkan hati, astagfirullah, la ilaha illallah. Nah, di menurut pakem istighfar itu sebetulnya cukup diucapkan 3 kali sehabis sholat. Tapi ada istighfar dalam sholat yang diucapkan dengan setiap sholat mengucapkan 3 kali. Rukuk dan sujud Nabi ketika habis haji wada, ketika habis turun surat Fasabbih bihamdika wastaghfir, itu Nabi nak rukuk sujud sing diwaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Nah diwaca rukuk ping 3, sujud ping 3, berarti sak rakaat 9, karena sujudnya 2 kali. Nah 9 ping 5 patang rakaat berarti 28. Setan Jibril melari terbirit-birit. Kemudian setelah itu tadi manusia dirusak dengan dosa. Ketika manusia sudah istighfar, dosanya hapus. Maka banyakkan istighfar. Apalagi mengucapkan la ilaha illallah wa la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu pakai kamus. Apa tadi kok pakem. Nah, setelah itu bagaimana supaya setan tetap ngeyel, bagaimana agar manusia itu bisa kami jerumuskan? Nah, dikatakan bahwa mereka meremehkan apa? Nyepeleke permasalahan-permasalahan ibadah jamaah jaga malek sholat diwi. Kan banyak ono adat ala aku sholat diwi ngapain jamaah. Bahkan harus kalau jamaah itu selalu diisi imamnya. Ini namanya godaan setan untuk merusak amal perbuatan manusia. Maka kita selalu menjadi incaran, sehingga sekalipun sholat jangan disuruh minta perlindungan dari pengaruh apa itu Bu? Kenora di mana setan, jangan dituntuni maca apa? A'udzu billahi minas. Dengan sholat maca betul. Maca betul. Kapan lek maca? Sadurunge maca Fatihah. Selalu maca ta'awudz. Arab Sareh Nabi penuntuni supaya baca ta'awudz. Jadi maca surat Ikhlas ping 3, Falaq ping 3, Nas ping 3. Terus nanti tapi ayat kursi atau tambahin 2 ayat surat Al-Baqarah yang terakhir Amr Rasulullah sampai itu. Di akhirnya dengan
La yukallifu nafsan, Allah tidak membebani kepada manusia kecuali sesuai dengan kemampuan. Ngaji sak mampune, sedekah sak mampune. Tapi mampu orang itu tergantung dirinya sendiri. Ya, disinilah Pak Deman, jadi Allah memberikan solusi, Nabi memberikan solusi. Menghadapi apapun kita selalu kembalikan kepada Allah dan Rasul, tujuan Rasul. Insya Allah kita akan terhindar dari pengaruh-pengaruh setan yang selalu bermunculan di mana-mana. Setan itu kadang-kadang dalam bentuk apa Bu? Semuanya itu setan dalam bentuk manusia, kancane dewi, kancane jadulan di siapa? Dibosi, ditraktir, traktir coba bayangke. Pak Leman tajak saya pas online itu api, Pak ditraktir wis dengan rasa tak kira-kira piye? Pak Leman belum kira-kira. Mesti jawabnya eman-eman ora di ini waktu teman dekat itu maka dikatakan minal jinnati, ya kan? Kita kan sadar bahwa setiap hari kita bergaul dengan manusia. Lah sing sok menyesatkan manusia itu rupanya coba kadang-kadang rupa jin, kadang-kadang rupa manusia. Sing paling abad manusia apa jin? Sing goda kita yang sering menyesatkan kita manusia apa jin? Hei, Mas apa jin? Manusia. Hati-hati terhadap teman kita datang untuk ke pengajian malah sini ngelak-ngelak Kanjeng Nabi. Ono itu pengajian ngelak Aisyah itu umur 17 tahun atau apa 13 tahun dipek wong tuwa kok bangga. Nah itu kan menghina Nabi sekali itu dipagu-pagukan kiai itu. Contohnya itu ngomong kayak ngomong pengajian Maulid Nabi mestinya menggali bagaimana perbuatan Nabi yang indah-indah untuk diadil-adilkan, tapi malah isinya ngalek-ngalek Nabi. Nabi ini pemenang kene isi cilik Nabi ragesen sebabnya malu baik. Coba terus saja umpama ning kene ana jambu mesti nyolong jambu. Nabi kok di contoh kene iki ana ngono ki yo. Wong do bertanya inilah namanya setan dalam bentuk menyesatkan. Hati-hati sampai dakwah atau pengajian itu kadang-kadang nak hati-hati bisa menyesatkan manusia. Ada enggak seperti itu? Ada. Kami juga sering membuka-buka itu. Masya Allah kok seperti ini. Nah sekarang dan bertengkar podo akare krisrote podo senengane hobine podo, tapi sekarang sedang bertengkar. Nah bila kita ojo ikut-ikutan, walaupun ketika kecil kita punya ikut, tapi tidak boleh terus ikut-ikutan. Itu Pak Deman. Jadi kita harus membedakan diri dengan cara apa tadi ta'awun dan berteman dengan teman kita yang jelas-jelas menuju kebaikan. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah diakhiri Bu, tidak ada pertanyaan lagi. Oh saya tak terus cerita, mangga apa? Dan memang sudah selesai Pak. Ketemu. Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Ibu dan sekalian, kita tutup ya pengajian ini karena waktunya sudah hampir jam 7:30, 10 menit lagi. Sebelumnya kami sampaikan pengumuman bahwa infak pada Ahad yang lalu alhamdulillah terkumpulkan dana sejumlah Rp550.000. Alhamdulillah. Selanjutnya mari kita tutup acara kajian ini dengan sama-sama melafalkan bacaan kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Pak. Ya. Pak Rudi jadi pamit. Apa? Pamit kerja bakti. Nanti Pak masukin kerja bakti ya. Oh di sini urung anu. Urung fit. Iya, ada kabar apa? Jadi ngaji sedengan pas. Ora usah ngabot-abot. Kamu tadi Pak. Kamu tadi. Oh ya ingin petuk Jumatan. Tahu nggak sih?